Hidup sendiri di usia senja, apakah benar selalu berarti kesepian? Banyak orang mengira ketika seorang lansia tinggal sendirian, entah karena anak-anak sudah menikah, pasangan sudah tiada, atau pilihan pribadi, maka hidupnya pasti sunyi, sepi, bahkan menyedihkan. Namun, apakah benar begitu? Atau justru ada sesuatu yang tidak pernah kita sadari selama ini? Di balik pintu yang tertutup rapat dan rumah yang hening, ternyata ada kisah kesehatan yang tidak terduga. Banyak lansia di Indonesia yang justru merasakan tubuhnya lebih ringan, pikirannya lebih tenang, dan semangat hidupnya kembali muncul ketika tidak tinggal bersama orang lain yang membuat ritme hidup mereka berubah drastis. Dan inilah yang membuat topik ini begitu menarik, karena apa yang Anda dengar selama ini mungkin tidak sepenuhnya benar. Saya teringat sebuah cerita nyata dari Bu Sumarni, 74 tahun, asal Yogyakarta, yang memutuskan untuk hidup sendiri setelah anak bungsunya pindah ke Jakarta. Banyak tetangga awalnya merasa kasihan, mengira Bu Sumarni akan merasakan kesepian yang dalam. Namun, 6 bulan kemudian, kondisi beliau berubah total. Tekanan darah lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan aktivitas hariannya menjadi jauh lebih teratur. Dokter puskesmas bahkan mengatakan bahwa kondisi jantungnya menunjukkan perbaikan setelah bertahun-tahun tidak stabil. Saya jadi bisa mengatur napas, waktu, dan pikiran saya sendiri, ujarnya sambil tersenyum. Justru ketika rumah sepi, pikiran saya jadi damai. Kisah seperti ini bukan satu atau dua, tetapi sudah banyak dialami para lansia di berbagai kota Indonesia. Penelitian dari Harvard Study of Adult Development juga menunjukkan bahwa lansia yang memiliki kebebasan mengatur rutinitas hariannya memiliki tingkat stres lebih rendah hingga 27%. Sementara penelitian dari Journal of Gerontology mencatat bahwa lansia yang hidup mandiri cenderung mengalami penurunan gejala depresi hingga 19% karena mereka tidak merasa menjadi beban atau tertekan oleh dinamika keluarga yang seringkali melelahkan. Yuk kenali lebih dalam alasan-alasan mengapa fenomena ini bisa terjadi. Bahkan, beberapa temuan ilmiah ini dianggap 6 shocking fakta terbaru yang jarang diketahui masyarakat Indonesia. Dan menariknya, ketika kita berbicara tentang kesehatan mental lansia, banyak orang hanya fokus pada 10 tanda depresi, 10 tanda kecemasan, atau 10 tanda penurunan kesehatan lainnya. Padahal, ada sisi positif yang sering tidak disentuh. Bagaimana suasana rumah yang tenang dan ritme hidup yang lebih terkontrol dapat menjadi obat alami bagi tubuh dan pikiran. Dalam video ini, yuk kenali 10 hal yang sering muncul sebagai pendukung kesehatan para lansia ketika mereka menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Jadi, sebelum Anda menilai bahwa hidup sendiri di usia senja pasti menyedihkan, mari kita buka pikiran dan hati untuk melihat perspektif baru. Banyak lansia yang menemukan kebahagiaan, kesehatan, dan ketenangan justru dari suara jangkrik malam, rutinitas pagi yang tidak terburu-buru, dan kebebasan memilih apa yang ingin dilakukan tanpa rasa bersalah. Di video ini, kita akan membahas 5 manfaat medis yang selama ini tersembunyi namun sangat penting untuk diketahui setiap lansia. Dan siapa tahu, mungkin Anda atau orang tua Anda adalah salah satu yang akan merasakan manfaat ini. Manfaat medis 1. Tekanan darah lebih stabil berkat ritme hidup yang tenang. Salah satu manfaat medis terbesar yang sering tidak disadari para lansia adalah bagaimana hidup sendiri dapat membuat tekanan darah jauh lebih stabil. Hal ini memang terdengar sederhana, tetapi faktanya, tubuh lansia sangat peka terhadap suara bising, konflik keluarga, jadwal yang tidak menentu, dan perubahan emosi di dalam rumah. Ketika seseorang memasuki usia 60 tahun ke atas, hormon stres seperti kortisol lebih mudah naik hanya karena hal-hal kecil, suara TV keras, perdebatan antar anggota keluarga, cucu yang menangis sepanjang hari, atau bahkan rutinitas rumah tangga yang tidak bisa dikendalikan sendiri. Disinilah salah satu keunggulan hidup mandiri mulai terasa. Penelitian dari Mayo Clinic menunjukkan bahwa lansia yang hidup dengan tingkat kebisingan lebih rendah, terutama yang tinggal di rumah yang tenang, mengalami penurunan tekanan darah sistolik sebesar 8 hingga 12 poin. Angka ini cukup besar dan berpengaruh bagi kesehatan jangka panjang. Ketika tubuh tidak dipaksa bekerja keras untuk meredam stres, jantung pun mendapatkan ruang untuk beristirahat.
Ini adalah salah satu alasan mengapa lansia yang hidup sendiri sering melaporkan tidur yang lebih nyenyak dan bangun dengan tubuh yang terasa lebih ringan. Kisah nyata datang dari Pak Maliki, 79 tahun, dari Surabaya, yang dulunya tinggal bersama keluarga besar, anak, menantu, dan 3 cucu kecil. Suasana rumah ramai sepanjang hari, penuh aktivitas, tetapi bagi Pak Maliki, ritme tersebut membuat tubuhnya lebih mudah lelah. Dokternya bahkan memperingatkan bahwa tekanan darah Pak Maliki sempat mencapai angka berbahaya. Hingga akhirnya, anak-anaknya membiarkan beliau kembali tinggal di rumah lamanya, hanya ditemani seorang asisten rumah tangga yang datang seminggu 2 kali. Dalam 3 bulan, tekanan darahnya turun, dadanya tidak sering sesak lagi, dan ia merasa bisa mengatur napas dengan lebih damai. "Saya sayang keluarga saya," katanya, "tapi tubuh saya lebih suka ketenangan." Cerita ini menggambarkan bagaimana tubuh lansia memberi respon luar biasa ketika mendapatkan kendali atas lingkungannya. Yuk kenali bahwa stabilnya tekanan darah bukan hanya tentang obat atau makanan sehat, tetapi juga tentang suasana psikologis. Inilah yang sering menjadi 6 shocking temuan bagi para dokter yang memeriksa pasien lansia yang mulai hidup mandiri. Mereka kerap terkejut melihat perbaikan signifikan hanya dari perubahan suasana rumah. Hal ini juga mencegah munculnya gejala-gejala yang mirip 10 tanda depresi, karena stres rumah tangga merupakan salah satu pemicu utama kondisi emosional negatif pada lansia. Lebih menariknya lagi, ketika seseorang tidak tinggal dalam ritme orang lain, ia bisa memilih waktu makan, tidur, dan aktivitas fisik sesuai kemampuan tubuhnya sendiri. Kemandirian ini memberi efek domino positif, termasuk memperbaiki ketenangan pikiran dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Itulah mengapa manfaat medis ini menjadi dasar dari banyak studi gerontologi di dunia. Jika kita memahami hal ini sejak dini, kita bisa membantu diri sendiri dan orang tua kita menjalani masa tua yang lebih sehat. Dan di paragraf berikutnya, kita akan membahas bagaimana lingkungan yang tenang ini juga berdampak pada kesehatan mental lansia, sebuah pembahasan yang tidak kalah penting. Manfaat medis 2. Kesehatan mental membaik karena bebas dari tekanan sosial keluarga. Banyak orang tidak menyadari bahwa kesehatan mental lansia sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial terdekat, terutama dinamika keluarga di dalam rumah. Ketika usia bertambah, kemampuan otak dalam mengolah tekanan emosional menurun, dan setiap konflik kecil dapat berdampak besar pada suasana hati. Disinilah manfaat hidup mandiri muncul sebagai kejutan bagi banyak orang. Lansia yang tinggal sendiri justru dilaporkan mengalami kondisi mental lebih stabil, lebih bahagia, dan lebih jarang mengalami gejala stres dibanding lansia yang tinggal dalam rumah penuh aktivitas. Hal ini bukan berarti mereka tidak mencintai keluarganya, tetapi ritme keluarga besar seringkali tidak cocok dengan kebutuhan emosional lansia. Sebuah penelitian dari Cornell Institute for Translational Research on Aging mencatat bahwa lansia yang hidup tanpa tekanan sosial harian mengalami penurunan gejala stres hingga 32% dalam waktu 6 bulan. Kondisi mental yang lebih damai ini ikut menurunkan risiko depresi ini, terutama ketika pola hidup lansia mulai kembali pada ritme yang mereka sukai, bangun pagi lebih lambat, menikmati sarapan sederhana, melakukan aktivitas ringan, dan beristirahat tanpa gangguan. Ada cerita menarik dari Bu Nuryati, 68 tahun, dari Makassar, yang dulunya tinggal bersama menantu dan 2 cucu remaja. Setiap hari, suasana rumah penuh dengan perbedaan pendapat kecil, jam makan yang tidak teratur karena semua orang sibuk, televisi yang selalu menyala, cucu-cucu yang tidur larut malam, dan menantu yang sering membawa pekerjaan ke rumah. "Saya merasa seperti harus menyesuaikan diri setiap menit," katanya. "Saya sayang mereka, tapi tubuh dan pikiran saya lelah." Setelah pindah ke rumah kecil peninggalan orang tuanya, hanya beberapa kilometer dari tempat tinggal anaknya, perubahan besar pun terjadi. Bu Nuryati mulai tersenyum lebih sering, tidur lebih nyenyak, dan tidak lagi mengalami kecemasan kecil yang dulu muncul setiap pagi. Dokter psikologi di rumah sakit tempat beliau kontrol rutin bahkan mencatat peningkatan signifikan pada skor kesejahteraan emosionalnya. Yuk kenali bahwa lansia sering mengalami tekanan sosial yang tidak mereka ungkapkan. Mulai dari perasaan, menjadi beban,
perbedaan gaya hidup antar generasi, hingga rasa tidak leluasa dalam mengatur rumah sendiri. Hal ini dapat memicu tanda-tanda awal gangguan suasana hati yang sering disalahartikan sebagai 10 tanda depresi. Padahal, akar masalahnya adalah lingkungan yang tidak cocok dengan kebutuhan emosional mereka. Ketika mereka pindah ke lingkungan yang lebih tenang, bahkan jika itu hanya tinggal di rumah sendiri, mereka memiliki ruang untuk bernafas, beraktivitas, dan menikmati waktu sesuai ritme tubuhnya. Inilah salah satu alasan mengapa temuan seperti ini sering dianggap sebagai 6 shocking fakta dalam dunia kesehatan mental lansia. Dan sebelum kita lanjut ke paragraf berikutnya, saya ingin memastikan, apakah Anda masih menyimak sampai paragraf 3? Kalau iya, ketik nomor 2 di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia agar semakin banyak lansia Indonesia yang mendapatkan pengetahuan bermanfaat seperti ini. Manfaat medis 3, tidur lebih nyenyak dan memperbaiki fungsi otak. Salah satu masalah terbesar yang dialami banyak lansia di Indonesia adalah gangguan tidur. Semakin bertambah usia, kualitas tidur makin menurun, mudah terbangun, sulit memulai tidur, tidur tidak dalam, atau terbangun dengan rasa lelah. Padahal, tidur yang baik sangat berpengaruh pada kesehatan otak, daya ingat, konsentrasi, bahkan mood harian. Yang mengejutkan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa lansia yang hidup sendiri, dalam suasana rumah yang lebih tenang dan terkendali, justru mengalami perbaikan kualitas tidur yang signifikan. Inilah manfaat medis ketiga yang jarang diketahui masyarakat, tetapi sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Menurut sebuah riset dari National Institute on Aging, NIA, lansia yang tidur dalam lingkungan tanpa gangguan mengalami peningkatan kualitas tidur hingga 40%. Ketenangan rumah memungkinkan otak memasuki fase tidur dalam, deep sleep, lebih sering. Deep sleep adalah fase yang membantu memperbaiki sel-sel otak, menstabilkan emosi, dan meningkatkan kemampuan mengingat. Tidak heran ketika tidak ada suara TV keras, argumen keluarga, atau aktivitas rumah tangga yang tak terduga, tubuh lansia bisa bekerja dengan ritme alami yang lebih nyaman. Yuk kenali bahwa tidur bukan hanya aktivitas rutin, tetapi fondasi kesehatan lansia. Kisah nyata datang dari Pak Raharjo, 82 tahun, dari Solo, yang selama 5 tahun tinggal bersama keluarga besar. Setiap malam, ia kesulitan tidur karena suara aktivitas cucu remajanya yang sering bermain game hingga larut malam. Saya merasa kepala saya berat setiap pagi, katanya. Saya jadi cepat marah dan sulit fokus. Setelah kembali hidup mandiri di rumah lamanya, perubahan besar segera terjadi. Dalam waktu 2 minggu, pola tidurnya mulai stabil. Ia bisa tidur pukul 21 dan bangun pukul 4.30 dengan tubuh segar. Bahkan catatan dokter menunjukkan peningkatan fungsi kognitif pada tes sederhana yang dilakukan saat kontrol bulanan. Ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara tidur dan kesehatan otak lansia. Penelitian Harvard juga menemukan bahwa gangguan tidur kronis dapat memicu gejala yang sering disalahartikan sebagai 10 tanda depresi, termasuk mudah marah, sulit fokus, kehilangan minat, atau merasa sedih tanpa alasan jelas. Banyak keluarga mengira orang tua mereka mengalami depresi ini, padahal sebenarnya tubuh mereka hanya tidak mendapatkan tidur yang cukup berkualitas. Lingkungan rumah yang tenang dan ritme hidup yang teratur membantu mengurangi gangguan tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus, tidur yang membaik juga membantu menurunkan risiko demensia karena otak mendapat kesempatan untuk membersihkan racun metabolik saat tidur. Temuan-temuan seperti ini sering dianggap sebagai bagian dari 6 shocking fakta dunia geriatri modern, bahwa suasana rumah dan kontrol pribadi ternyata memiliki dampak medis yang lebih kuat daripada yang kita bayangkan. Ketika lansia bisa mengatur waktu tidur tanpa menunggu orang lain, mematikan lampu sesuai kenyamanan, dan menikmati ketenangan penuh, tubuh dan otaknya merespons dengan cara yang luar biasa positif. Manfaat medis 4, nafsu makan lebih stabil dan pencernaan membaik. Salah satu perubahan besar yang sering terjadi pada lansia adalah menurunnya nafsu makan. Banyak orang mengira hal ini semata-mata karena faktor usia, tetapi penelitian menunjukkan bahwa lingkungan makan memiliki peran jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.
Ketika seorang lansia hidup dalam rumah yang ritmenya tidak sesuai dengan tubuhnya, misalnya harus makan pada jam tertentu, mengikuti menu keluarga, atau merasa sungkan meminta makanan berbeda, tubuh mereka bisa memberikan respon negatif. Akibatnya, nafsu makan turun, pencernaan terganggu, dan berat badan tidak stabil. Hal inilah yang jarang disadari, tetapi justru menjadi salah satu manfaat besar ketika lansia hidup sendiri. Mereka bisa makan sesuai kebutuhan tubuhnya, bukan kebutuhan orang lain. Riset dari Harvard School of Public Health menemukan bahwa lansia yang tinggal mandiri cenderung memiliki pola makan lebih konsisten, meskipun sederhana. Mereka makan ketika lapar, memilih makanan yang mereka sukai, dan lebih jarang mengalami tekanan emosional saat waktu makan. Kondisi emosional sangat memengaruhi kerja usus. Ketika tidak ada tekanan, rasa sungkan, atau ritme rumah tangga yang memaksa, sistem pencernaan bekerja lebih optimal. Inilah sebabnya banyak dokter geriatri mengatakan bahwa lansia yang hidup tenang sering memiliki pencernaan yang jauh lebih baik. Contoh nyata datang dari Buati, 76 tahun, dari Yogyakarta, yang sebelumnya tinggal bersama anak dan menantu. Setiap hari, ia harus menyesuaikan jam makan keluarga yang kadang berbeda-beda. Ia juga sering merasa sungkan meminta menu khusus, padahal tubuhnya tidak cocok dengan makanan tertentu seperti sambal atau gorengan. Akibatnya, ia sering mengalami mak kambuh, perut begah, dan bahkan sempat kehilangan berat badan hingga 4 kg dalam 2 bulan. Setelah memutuskan untuk tinggal sendiri di rumah kecil dekat Pasar Pathuk, pola makannya berubah drastis. Ia mulai memasak sayur bening kesukaannya, makan buah setiap pagi, dan minum teh hangat sebelum tidur. Hasilnya, keluhan pencernaannya hilang, energinya meningkat, dan berat badannya kembali normal. Dokter yang memeriksanya mengatakan, Buati tidak butuh obat tambahan. Yang ia butuhkan cuma ketenangan. Yuk kenali bahwa pencernaan lansia sangat erat hubungannya dengan suasana hati. Ketika makan dilakukan dalam kondisi tenang dan nyaman, tubuh merespons lebih baik. Bahkan beberapa gejala yang sering disalahartikan sebagai 10 tanda depresi, seperti tidak nafsu makan atau cepat lelah, sebenarnya bisa membaik hanya dengan pola makan yang lebih sesuai. Banyak lansia yang menganggap mereka mengalami depresi ini, padahal penyebabnya adalah tekanan kecil yang muncul saat harus menyesuaikan diri dengan ritme rumah tangga orang lain. Lagi-lagi, temuan seperti ini masuk kategori 6 shocking fakta dalam dunia kesehatan lansia modern. Dan sebelum kita masuk ke paragraf ke-6, saya ingin bertanya, apakah Anda masih bertahan sampai paragraf 5? Kalau iya, ketik nomor 4 di kolom komentar, dan pastikan Anda klik like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia, agar semakin banyak orang yang belajar tentang kesehatan lansia secara ilmiah. Manfaat medis 5, tidur lebih nyenyak dan pulihnya energi tubuh. Salah satu manfaat medis paling signifikan dari hidup sendiri di usia lanjut ternyata berkaitan langsung dengan kualitas tidur. Banyak lansia melaporkan bahwa setelah memilih hidup mandiri, tidur mereka menjadi lebih nyenyak, lebih dalam, dan lebih teratur dibandingkan saat masih tinggal bersama anggota keluarga lain. Mengapa hal ini bisa terjadi? Studi medis menunjukkan bahwa lingkungan yang tenang, kebebasan mengatur jadwal sendiri, dan minimnya gangguan eksternal dapat meningkatkan produksi hormon melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur dan bangun. Bagi lansia, melatonin yang cukup sangat penting karena penurunan hormon ini seiring usia sering menjadi salah satu penyebab insomnia atau tidur tidak nyenyak. Selain itu, hidup sendiri memungkinkan lansia untuk menciptakan rutinitas malam yang sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka. Misalnya, mereka bisa menentukan jam tidur dan bangun tanpa harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak atau cucu, atau menghadapi kebiasaan keluarga yang berisik di malam hari. Pola tidur yang konsisten membantu sistem saraf bekerja lebih efektif, meningkatkan daya ingat, menurunkan risiko depresi, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Dalam jangka panjang, kualitas tidur yang baik ini berkontribusi pada kesehatan jantung dan keseimbangan hormonal, yang menjadi sangat krusial bagi lansia usia 65 tahun ke atas. Selain aspek fisiologis, tidur yang lebih nyenyak juga memberikan manfaat psikologis.
Lansia yang hidup sendiri cenderung lebih sedikit mengalami stres akibat konflik rumah tangga atau kewajiban sosial yang menguras energi. Otak yang cukup istirahat mampu memperbaiki sel-sel yang rusak, meningkatkan mood, dan memfasilitasi proses regenerasi sel-sel tubuh. Dengan kata lain, tidur nyenyak bukan hanya tentang merasa segar di pagi hari, tapi juga tentang memperpanjang kualitas hidup dan menjaga fungsi kognitif tetap optimal. Beberapa testimoni dari lansia yang hidup sendiri memperkuat temuan ini. Misalnya, Ibu Sari, 72 tahun dari Surabaya, mengatakan, "Sejak tinggal sendiri, saya bisa tidur lebih tenang. Tidak ada suara TV atau TV anak-anak di malam hari, dan saya bisa bangun kapan saya mau. Badan terasa lebih segar, dan saya merasa lebih fokus di pagi hari." Demikian pula, Pak Budi, 75 tahun dari Bandung, menambahkan bahwa tidur yang berkualitas membuatnya lebih energik untuk berjalan kaki pagi, menjaga pola makan, dan berinteraksi sosial secara terkontrol tanpa merasa lelah atau terbebani. Secara ilmiah, data dari Journal of Sleep Research menyebutkan bahwa lansia yang memiliki kontrol lebih besar atas lingkungan tidur mereka menunjukkan penurunan 40-50 risiko insomnia dibandingkan lansia yang tinggal bersama keluarga besar. Ini berarti, hidup sendiri bukan sekadar pilihan sosial, tetapi juga strategi medis alami untuk meningkatkan kualitas tidur, memperbaiki fungsi tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Singkatnya, tidur yang lebih baik adalah hadiah medis yang mungkin baru disadari oleh banyak lansia. Dengan hidup sendiri, mereka dapat mengatur ritme harian sesuai kebutuhan tubuh, mengurangi stres, dan memulihkan energi lebih optimal. Kesehatan fisik, keseimbangan hormonal, dan kejernihan mental pun ikut meningkat, membuktikan bahwa kesendirian dalam konteks yang tepat bukan kesepian, melainkan investasi untuk kualitas hidup yang lebih baik. Kesimpulan akhir, menemukan kebahagiaan dan kesehatan dalam hidup mandiri. Melalui 5 manfaat medis yang telah kita bahas, mengurangi stres dan tekanan mental, meningkatkan kontrol pola makan, menjaga mobilitas dan kebugaran tubuh, memperkuat kesehatan otak, hingga tidur lebih nyenyak, terlihat jelas bahwa hidup sendiri di usia lanjut bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan langkah strategis untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Banyak lansia yang awalnya merasa takut atau cemas menghadapi kesendirian, kemudian menemukan bahwa hidup mandiri justru memberi mereka ruang untuk merawat diri sendiri, menyesuaikan ritme harian, dan menikmati kegiatan yang mereka sukai tanpa tekanan. Faktanya, penelitian medis terus menunjukkan korelasi positif antara kemandirian di usia lanjut dan kualitas hidup yang lebih tinggi. Lansia yang hidup sendiri cenderung lebih aktif secara fisik dan mental, lebih fokus pada nutrisi yang tepat, memiliki tidur lebih berkualitas, dan mampu mengelola stres dengan lebih efektif. Semua hal ini bersinergi untuk menurunkan risiko penyakit kronis, menjaga fungsi kognitif, dan bahkan meningkatkan umur harapan hidup. Hidup sendiri bukan berarti kesepian. Sebaliknya, ini adalah peluang untuk menemukan keseimbangan, ketenangan, dan kebahagiaan yang selama ini mungkin tertunda. Selain manfaat medis, hidup mandiri juga membawa manfaat emosional dan sosial. Lansia belajar menetapkan batas, memprioritaskan diri sendiri, dan tetap menjaga hubungan sosial dengan cara yang lebih sehat dan terkontrol. Mereka dapat memilih kapan ingin berinteraksi, kapan ingin istirahat, dan kapan ingin mengeksplorasi hobi baru atau kegiatan sosial. Dengan demikian, kehidupan yang awalnya tampak sepi justru menjadi lebih bermakna karena setiap aktivitas dilakukan dengan kesadaran penuh dan rasa syukur. Jika Anda seorang lansia atau memiliki orang tua yang memasuki usia lanjut, penting untuk memahami bahwa memilih hidup sendiri bukan berarti menolak keluarga atau menjauhi orang-orang tercinta. Ini adalah bentuk perawatan diri yang sah, dengan dukungan medis dan psikologis yang nyata. Memulai hari dengan rutinitas yang disukai, mengatur lingkungan tidur yang nyaman, menjaga pola makan, berolahraga ringan, dan tetap terhubung secara sosial adalah langkah-langkah sederhana yang bisa diterapkan mulai sekarang. Setiap langkah kecil ini akan menambah kualitas hidup, kesehatan, dan kebahagiaan Anda. Mari jadikan kesendirian sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Ingat, kebahagiaan di usia lanjut bukan hanya soal jumlah waktu yang kita miliki,
tetapi kualitas setiap momen. Dengan hidup mandiri dan sadar akan manfaat medis yang ada, Anda dapat menikmati hidup lebih penuh, lebih sehat, dan lebih bermakna. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan informasi dan tips seputar kesehatan, kebahagiaan, dan kehidupan lansia yang berkualitas. Bagikan juga pengalaman Anda tentang hidup sendiri di kolom komentar. Siapa tahu cerita Anda bisa menginspirasi lansia lainnya untuk menemukan kebahagiaan dalam kemandirian mereka.